telah menyempatkan kesempatannya hari ini untuk kami untuk dibantu terkait kasus meninggalnya almarhum kita punya adik Dr. Dewi, karena kami ini ada keganjalan selama berproses dalam rumah sakit atas penanganan adik kami Dr. Dewi. Kami mohon kepada rekan-rekan media untuk lebih mengusut lagi membantu mengungkap lagi, karena kemarin ada kedatangan dari Humas Bayangkara, dan tadi kami pas cek lagi ada di media, kami kaget seperti itu, adanya statement yang mengangkat tentang penyelesaian yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dari kedatangan kemarin. Jadi kami mohon rekan-rekan media untuk dibantu bukan kembali untuk mendapat kejelasan dari kejadian di Rumah Sakit Bayangkara yang kami sangkakan adanya terkait suatu keganjalan yang selama dalam proses di dalam Rumah Sakit Bayangkara terkait almarhumah Dr. Dewi. Lebih jelas mungkin disampaikan sama Bapak sendiri. Ya, oke, terima kasih atas kedatangannya teman-teman media untuk mengungkap kejadian yang telah saya alami yang sehingga mengakibatkan anak saya meninggal karena merasa banyak keganjalan yang saya lihat di hasil operasinya yang itu. Mungkin itu yang saya bisa. Dan riwayat sakitnya sehingga dia masuk berobat ke Rumah Sakit Bayangkara, mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak? Baik, terima kasih. Awal masuk di Bayangkara, sebelum dioperasi itu saya masuk tanggal 12 sekitar jam 13 kurang lebih. Saya diterima di EGD, langsung di ini, terus ketemu dengan dokternya, langsung bilang besok mau operasi. Anaknya Bapak mengangkatkan kakinya ke Rumah Sakit Bayangkara itu karena adanya sakit apa yang pertama dialami sebelum terjadi proses yang namanya operasi? Ya, baik. Sebelumnya itu anak saya mengalami demam panas dingin sehingga saya bawa masuk di Bayangkara. Setelah beberapa hari, sekitar tanggal 3 itu ada hasil USG-nya mengatakan ada batu empedu di perutnya. Terus dia kembali, setelah itu berobat sekitar 1 minggu di rumah sakit, kembali ke rumah lagi. Setelah 1 minggu kemudian dia merasakan sakit lagi di perutnya. Jadi pada tanggal 12 itu saya bawa masuk lagi di Bayangkara sekitar pukul 13 kurang lebih. Terus di operasi tanggal 13 hari Kamis. Pasien pernah ditolak di rumah sakit, apakah itu benar ya? Saya tidak pernah ditolak di rumah sakit, cuma awal mau, tapi apa intinya kita tidak pernah ditolak di rumah sakit. Tidak pernah ditolak di rumah sakit, Pak. Tidak pernah ditolak. Oke, baik Bapak. Sebelumnya ini saya mau tahu dulu namanya Bapak siapa, Bapak siapanya almarhumah, ya kan? Saya dari bapaknya almarhumah, nama saya Bakri. Bapak sendiri? Saya sendiri Muhammad Yusuf, saya sepupu dari almarhumah Dr. Dewi. Saya Intana Maria, saya juga sepupu dari Fitrianti. Oke, terima kasih. Jadi mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait kronologis awal yang kami katakan dari awal tadi. Itu kronologis awal itu Adinda almarhumah ini melangkahkan kakinya masuk ke Rumah Sakit Bayangkara itu karena penyakit apa? Mungkin bisa dijelaskan sebelum terjadinya adanya USG di tanggal 3 itu. Itu kan sebelumnya kita belum tahu bilang ada empedu, cuma itu gejalanya itu panas dingin, demam awalnya. Nah, nanti setelah berjalan waktu ada USG-nya itu terakhir bahwa ada batu empedu di dalam. Gitu yang awalnya. Terus begini Pak, berita tadi kan yang tayang itu mengatakan seperti ini, bahwa almarhumah tersebut sudah dilakukan sesuai dengan SOP-nya, kan? Apakah Bapak ini tidak merasa keberatan dengan informasi yang tertulis dalam Bertanya-tanya tadi. Kalau
saya keberatan kalau dibilang sesuai dengan SOP. SOP-nya, karena banyak yang kita pertanyakan yang tidak sesuai menurut itu pendapat dari saya, pandangan seperti saya, karena kan saya tidak mengerti masalah medis. Cuma yang saya pertanyakan sebelumnya, seharusnya sebelum dioperasi itu seharusnya di USG dulu, harusnya dilihat baik dulu. Ini kan tidak, langsung dioperasi, begitu masuk hari Rabu besoknya langsung dioperasi tanpa di USG. Jadi itu yang merasa. Artinya Bapak artinya Bapak keberatan ya dengan informasi yang tayang ini hasil dari konferensi pers. Iya, Di- Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.